Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan analisis mengenai dampak kebijakan mandatori biodiesel B35 terhadap kinerja keuangan di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk atau CK. Analisis ini disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan periode 2020 hingga 2024 dengan meninjau aspek neraca, laba rugi, arus kas, serta rasio keuangan. Kemudian pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan serta implikasi kebijakan B35 terhadap prospek dan risiko investasi. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan pembahasan secara lebih rinci. Industri minyak sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi dinamika yang cukup kompleks, mulai dari fluktuasi harga CPO global hingga perubahan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan penting yang berdampak langsung terhadap industri sawit adalah penerapan mandatori biodiesel B35, yaitu kebijakan pencampuran 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, sekaligus meningkatkan penyerapan minyak sawit domestik. Jika dilihat dari sisi neraca, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menunjukkan pertumbuhan aset yang relatif konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Total aset perusahaan meningkat dari sekitar 1,56 triliun pada tahun 2020 menjadi sekitar 1,98 triliun pada tahun 2024. Peningkatan total aset ini terutama didorong oleh pertumbuhan ekuitas perusahaan yang menunjukkan kemampuan CK dalam menghasilkan laba dan menahan sebagian keuntungan untuk memperkuat struktur permodalan. Meskipun total uang perusahaan mengalami fluktuasi dan sempat meningkat kembali pada tahun 2024, secara umum, struktur permodalan CK masih tergolong sehat karena pendanaan perusahaan lebih banyak ditopang oleh ekuitas dibandingkan dengan utang. Kondisi ini mencerminkan risiko keuangan yang relatif rendah, serta kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas jangka panjangnya. Struktur permodalan yang kuat juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi tanpa ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal. Dari sisi laporan laba rugi, pendapatan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pendapatan perusahaan meningkat dari sekitar 3,63 triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari 8 triliun pada tahun 2024. Namun demikian, selama periode 2021 hingga 2023, perusahaan mengalami tekanan margin yang tercermin dari penurunan EBIT, EBITDA, dan laba bersih. Tekanan tersebut mengindikasikan adanya volatilitas harga bahan baku CPO serta peningkatan biaya operasional. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat pemulihan kinerja yang sangat kuat di mana EBIT dan laba bersih meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu beradaptasi terhadap kondisi industri serta memanfaatkan peningkatan permintaan domestik yang dipengaruhi oleh kebijakan B35. Selanjutnya yang saya bahas yaitu jika ditinjau pada laporan arus kas pada laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 arus kas operasi perusahaan tercatat negatif yang mengindikasikan tingginya kebutuhan modal kerja seiring dengan peningkatan efektivitas operasional dan penjualan. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dengan arus kas yang masih relatif terbatas.
Namun, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, di mana arus kas operasi meningkat tajam dan menghasilkan free cash flow yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mampu mengelola model kerja dan aktivitas investasinya dengan lebih efisien. Dari sisi profitabilitas, kinerja CK menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Namun pada 2024, rasio ROA dan ROE mencapai level tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset dan modal untuk menghasilkan laba. Dari aspek likuiditas, perusahaan pada kondisi yang sangat kuat. Current ratio dan quick ratio berada jauh di atas standar industri, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, peningkatannya inventory turnover dan aset turnover menunjukkan bahwa efisien operasional perusahaan semakin membaik, terutama dalam pengelolaan persediaan dan pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan. Secara keseluruhan, indikator arus kas dan rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Wilmar Cahya Indonesia Tbk berada pada posisi yang solid dan relatif aman. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B35 memberikan dampak positif terhadap PT Wilmar Cahya Indonesia Tbk, khususnya dalam meningkatkan skala usaha dan pemulihan profitabilitas pada periode akhir pengamatan. Perusahaan menunjukkan struktur permodalan yang sehat, tingkat likuiditas yang tinggi, serta perbaikan efisien operasional. Meskipun demikian, perusahaan tetap menghadapi risiko yang berasal dari volatilitas harga komoditas dan perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, PT Wilmar Cahya Indonesia Tbk dapat mempertimbangkan sebagai perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat dan prospek investasi jangka menengah yang menarik, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko yang baik.